Di negeri para oligarki dan plutokrasi berkuasa seperti saat ini, di negeri Wakanda, ada yang paling parah, yaitu cara pejabatnya berkomunikasi penuh dengan pembungkusan fakta. Bukan kita katakan mereka bohong, namun menginformasikan ke publiknya adalah dari kacamata keuntungan buat mereka pejabatnya. Semua informasi itu dialterate atau direkayasa. Misalnya, kehadiran infrastruktur jalanan membuat kendaraan lebih cepat pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, membuat usaha perdagangan jadi lebih cepat memindahkan barang niaganya, dan statistiknya lagi ada mengatakan bahwa dari Jogja misalnya ke Jakarta, biasanya 12 jam sekarang menjadi 7-8 jam. Benar data itu. Namun, karena yang memakai lebih banyak kebutuhan konsumtif alias kebutuhan pribadi, maka naiknya kebutuhan bahan bakar impor yang membuat tekor keuangan negara tidak dipublikasi. Balik modalnya lama investasinya dan banyak merugikan para kontraktor juga tidak dipublikasi. Ini maaf loh ya, cuman kritik bukan niat nyinyir, karena kita ingin memperbaiki cara bernegaranya, terutama komunikasi ke publik agar menjadi jujur, agar membuat masyarakat pintar, bukan membuat masyarakat bodoh. Kita semua tahu deh bahwa ada pejabat-pejabat di negeri yang saat ini memang disarankan mau jualan diri untuk menjadi kandidat presiden di tahun 2024 yang memang diprogram dan ditarget. Mereka itu salah satunya adalah SM, AH, ET, dan beberapa orang lagi yang didorong dan direstui untuk maju ke 2024. Karena itu mulailah siapapun, bukan para menteri incumbent tetapi para pejabat mulailah menggunakan fasilitas jabatan untuk menjual diri kesuksesan, sampai award pun dibeli pakai anggaran Pemda dan anggaran departemen. Gak peduli mereka. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya mengelola data ke publiknya demi kepentingan mereka, yaitu semua hal dibuat dramatis sampai lebay, bahkan over berlebih-lebihan sekalipun. Gak peduli mereka, toh rakyatnya bodoh. Misalnya kasus penerimaan pajak kali ini ya, bukan main, sangat dramatis. Kalah drama Korea, sangat bersejarah. Terlampir fakta data target pajak dan pencapaiannya di setiap tahunnya. Di 2016 targetnya 1,539 triliun, realisasinya 1,284 triliun. 2017 targetnya 1,45 triliun, realisasinya 1,339. Tahun 2018 targetnya 1,424 triliun, realisasinya 1,315. Tahun 2019 targetnya 1,577, realisasinya 1,332 triliun. Tahun 2020 targetnya 1,198 triliun, realisasinya 1,069. Kemudian tahun 2021 targetnya 1,229 triliun, realisasinya 1,23 triliun, 100%. Tahun 2021 ini bersejarah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, realisasi penerimaan pajak 100% dan lebih. Keren ya. Jadi, kalau kalimatnya melihat sepotong, 2021 targetnya 1,229 triliun, realisasinya adalah 1,23 triliun, 100%. Itu prestasi. Aduh, kalau lihat kayak gini jadi pengen pinjem mulutnya Ahok yang mengatakan, "Nenek, lu." Kita perhatikan, sejak tahun 2016 penerimaan pajak itu di situ-situ aja angkanya, antara 1,2 sampai 1,3 ribu triliun. Maka jika ada pejabat bilang pencapaiannya 100% itu bersejarah, ya kita jadi mikir, bener sih penerimaan targetnya 100%, tapi yang dilakukan adalah menurunkan target pencapaian. Di tahun 2016 targetnya adalah 1,539 ribu triliun. Di tahun 2021 turun targetnya jadi 1,229 triliun. Biar terlihat prestasi, menggunakan strategi yang tepat adalah lower the standard atau turunkan targetnya. Berhasil deh memenuhi target 100%. Kalau mau lebih berprestasi, nanti tahun 2022 target turunin pajaknya jadi 1.000 triliun aja. Langsung pertama kali dalam sejarah kelebihan menerima pajaknya. Gue manggal kalau udah kayak gitu tuh. Tapi ada satu hal yang saya apresiasi, yaitu para petugas pajak di bawahnya yang memang bekerja ekstra keras dan patut diacungi jempol. Kalian lembur banting tulang 24 jam sampai tipes-tipes mencari pendapatan negara. Di sisi lain ada yang banting tenaga 24 jam, kerja habis-habisan, menghabiskan duit negara. Pokoknya anggaran harus habis. Tuh dibanding ke luar negeri, buat agenda meeting yang 2-3 jam di Bali, di Labuan Bajo, bangun sumur di jalanan, peresmian, undang wartawan, bawa media, beli penghargaan tingkat dunia kalau perlu. Soalnya nanti kalau tidak habis anggarannya, tahun depan tidak dikasih lagi. Sungguh, itulah sisi belanja yang tidak bisa ditekan, malah dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak produktif. Belanja negara ternyata tidak bisa dikurangi, malah naik. Karena itu, kalau mau jujur harusnya memberitakannya bukan keberhasilan 100%
pencapaian pajak. Tetapi anggaran belanja yang terbesar sejarah gapnya harus diakui bahwa selisih tahun 2022 adalah hampir 900 triliun, adalah terburuk sepanjang sejarah dan menutupinya pakai hutang. Tapi kan nggak mungkin, itu kan mencoreng gelar terbaiknya yang nggak bakal dilakukan lah. Nulis berita kok jujur, bodoh namanya. Punya jabatan, punya uang anggaran, dan punya dukungan mayoritas penduduk, ya harus dimanfaatkan toh. Demi populer, berita ya harus dikemas, dibalik-balik berdasar fakta, tapi dibuat dari sisi yang menguntungkan pejabatnya. Demi 2024, herannya masyarakat pendukungnya masih mayoritas. Kalau kita memberitahu kebenaran yang sebenarnya, dikatakan anti pemerintah. Cuk, ini nggak anti pemerintah, ini anti pembalikan fakta yang tidak mendidik utekmu.